ini dimulai dari masuk kelas kalau katanya Pak Farid kemarin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya semangat-semangat ya. Ini Sika juga kelihatan sekali hari ini. Ganteng sekali hari ini. Terus Testa juga dan lainnya juga semuanya kelihatan fresh, bahagia dan pastinya semangat untuk mengikuti pembelajaran dengan Bu Nikmah di pagi hari ini. Karena powernya masih full ya, baterainya masih tercas full. Nah, jadi selanjutnya silahkan Pesta untuk memimpin doa pada pagi hari ini selaku ketua kelas ya, silahkan. Saya Kristen Bu, nggak apa-apa Bu, mimpin doa Kristen. Tidak apa-apa. Oke, ya. Baik, terima kasih Ibu untuk kesempatannya. Teman-teman sekalian, mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa untuk memulai kegiatan kita. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih ya Pesta karena telah memimpin doa pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya saya absen dulu. Siapa ini yang tidak hadir? Kayaknya ada yang tidak hadir ya. Ya, kemarin si Dwi bilang Bu, hari ini dia semalam dia bilang berencana sakit hari ini Bu. Oh, ini Dwi, ya cuma Dwi saja ya yang tidak ada, yang lain lengkap semua kayaknya. Iya Bu. Coba sebelum memulai pelajaran alangkah lebih baiknya kita memeriksa kebersihan lingkungan sekitar kita. Di sini kalian berarti memeriksa kebersihan meja kalian, di bawah kalian ada yang kotor atau tidak. Itu April biasanya suka buang sampah tidak pada tempatnya ya. Tolong ya, Bu, itu. Di lacinya sering tuh Bu, bakso yang basi. Lupa makan dia masukinnya bakso ke lacinya. Sudah saya bersihkan Bu. Nah, bagus. Dan selanjutnya kemarin kita telah mempelajari tentang kebutuhan, hari ini kita mempelajari tentang kebutuhan manusia. Kalau kemarin kita akan mempelajari tentang sosialisasi. Ada manusia sebagai makhluk sosial dan manusia sebagai makhluk ekonomi. Masih ingat atau tidak ya? Sika masih ingat atau tidak? Manusia sebagai masih Bu. Sosial. Apa kira-kira maksudnya? Maksudnya kita itu tidak bisa hidup sendiri Bu, jadi kita harus saling tolong menolong antar teman, antar keluarga. Ya, bagus sekali. Yang lain kalau manusia sebagai makhluk ekonomi, Yon? Ya Bu. Manusia sebagai makhluk ekonomi kemarin bagaimana maksudnya? Manusia itu banyak kebutuhan Bu. Saya agak lupa Bu. Manusia itu ya, kebutuhannya banyak. Ya. Iya. Banyak utang, banyak kebutuhan. Ya, Bu. Jadi itu untuk materi kemarin dan saya lihat juga sudah bagus sebenarnya hasil penilaian yang kemarin. Nah, sekarang untuk hari ini Ibu share screen dulu ya, tampilkan PowerPoint dulu. Oke, Bu. Kelihatan ya? Kelihatan Bu. Kelihatan Bu. Ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab dulu pagi ini. Setelah bangun tidur sampai di sekolah, aktivitas apa saja yang kalian lakukan? April. Apa April? Ngapain? Salim sama Bu Nikmah. Salim sama Bu Nikmah. Terus yang lainnya? Jalan kaki Bu. Jalan kaki? Ya, dari pagar ke kelas. Iya. Terus ini apakah kalian kamar mandi Bu? Mandi? Yono mandi atau mandi, tidak? Bu. Mandi, ganti baju, sarapan. Mandi dong Bu. Mandi, ganti baju. Minta uang satu Bu. Kita ambil mandinya dulu ya. Kalian mandi itu butuh apa saja sih ketika mandi? Butuh air.
butuh Air. gaya, sabun. Terus Sabun, sampo, sikat butuh gigi. semangat Bu, butuh semangat dan banyak rajin. sekali ya. Butuh kekuatan. Ketika mandi banyak kali yang kita butuhkan. Kalau seumpama yang dibutuhkan itu tidak terpenuhi, bagaimana? Seumpama mandi, kita tidak pakai sabun atau sabunnya tidak ada, samponya Saya mandi, Bu. ada. Ya Beli minta mama. bisa aja sabunnya nggak ada Bu, pakai pasir jadinya kayak manusia zaman dulu itu loh Bu. Kayak Oh, Adam jadi dan bisa Hawa. diganti ya, sabun diganti dengan pasir ya. Iya. pakai tawa. Tapi Bu, saya coba jadi mikir Adam dan Hawa pakai sabun nggak ya waktu itu ya? Ya mungkin Mandi pakai kembang, pasir pesta seperti mungkin. katanya pesta mungkin. Iya pakai waktu itu pasir. bunga Makanya banyak wangi ya, ya benar suka ya. benar. Setuju. Nah, jadi itu kalian tahu kan, berarti banyak sekali hanya mandi saja kita membutuhkan banyak sekali hal-hal yang harus lengkap ketika mandi. Kalau enggak pakai sabun nanti jadi terganggu mandinya, jadi kecut sampai sekolah itu baunya enggak enak ya. Jadi akan ada masalah ketika tidak memenuhi kebutuhan mandi itu tadi. Nah, masuk ke tujuan pembelajaran, tolong ini Yono dibaca yang pertama. Kalian ini nanti tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai pada hari ini. Yang pertama coba. Ya Bu, yang pertama saya dapat menjelaskan pengertian kebutuhan, jenis-jenis Ya. kebutuhan, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia dan berbagai macam alat pemuas kebutuhan dengan baik. Ya, Panjang ya Bu. panjang sekali itu tadi itu nanti kalian bisa melihat di bahan ajar, pelajari sendiri. Tadi Ibu sudah memberikan kalian masing-masing bahan ajar ya. Jadi dibuka, dibaca dengan baik dan dipahami. Nah, selanjutnya Sally ini yang kedua tujuan pembelajarannya apa? Sebentar Bu, setelah melaksanakan pembelajaran, saya dapat memahami perbedaan kebutuhan dan keinginan. Yang ketiga, Sika, silahkan. Ya Bu, yang ketiga saya dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan dan mengkaitkannya dengan kehidupan sehari-hari dengan cermat. Ya, betul sekali. Dan yang terakhir coba dibaca baik. Ya, Bu. Yang terakhir adalah memecahkan masalah tentang pemenuhan kebutuhan manusia dengan alat pemuas kebutuhan yang sesuai, Bu. Nah, betul sekali. Jadi nanti pada tujuan di akhir, yaitu kalian bisa memecahkan masalah tentang pemenuhan kebutuhan manusia dengan baik ya, dengan alat pemuas kebutuhan yang sesuai. Selanjutnya, ini ada alur kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Coba dibuka LKPD yang sudah saya bagikan tadi. Sudah dibuka semua apa belum? Ya Bu, ini proses. Sudah Bu. Proses OTW saya buka Bu. Jadi, silakan buka LKPD yang telah Bu Guru bagikan tadi. Jadi ini nanti ada kegiatannya, pembagian kelompok. Kalian nanti berarti akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Di sini ada 2 kelompok. Dan kedua nanti Ibu akan memberikan masalah yang harus diteliti. Dan itu ada di LKPD. Ya, ketiga, analisa penyebab dan menentukan solusi. Dan keempat, nanti kalian akan presentasi. Bingung? Nah, agar tidak bingung, berarti sekarang silakan dibuka lagi LKPD-nya. Tapi sebelum itu, mari kita tepuk semangat dulu. Siap ya? Oke, siap. Prok-prok-proknya, Bu. Semua, meski Ini ada prok-proknya. baterainya masih full, kita tepuk Ada semangat. tek-teknya, Bu. Jadi begini, tidak ada tek-teknya, ini adanya prok-prok-prok ya. Prok-prok-prok, prok-prok-prok, Ma, nah, prok. prok, semangat. Ayo kita bersama-sama ya. 1, 2, 3. Prok. Untuk kita semua, semangat semua ya. Terima kasih karena telah semangat untuk pagi ini.
Nah, selanjutnya Ibu Guru akan membagi kelompok kalian ini. Kelompok 1 ada Pesta, Seli, April, dan Baik. Kelompok 2 ada Sutiono, Sika, Dwi, dan Jinan. Kelompok 2 nanti cuma 3 ya, karena nggak Permisi boleh Bu, Kak, mau ke ganti toilet Bu. kelompok. Kelompok 1. yuk, kan langsung ke kelompoknya. Kenapa selalu sama Jinan saya? Silakan. Itu dari kemarin, Bu. Balik lo ya kita. Kamu jangan Nggak apa-apa sembunyi di sih, Kak. toilet. Nah, mungkin sudah Baik. takdir ya, Ibu juga tidak ini semua diacak juga, jadi semuanya sudah adil ini. Silahkan dibuka LKPD-nya, jadi kita nanti membaca artikel pada LKPD, dan di LKPD juga sudah ada langkah-langkahnya. Nah, ini yang Ibu ambil tentang kemiskinan, pasti kalian tidak asing dengan kata-kata kemiskinan, miskin. Nah, kalau ada Pesta nggak asing, kata-kata Bu. Pesta kalau nggak ada asing dengan kata-kata miskin. miskin itu apa yang muncul di benak kalian? Coba Sally. Nggak punya uang, Bu. Nggak punya uang, berarti membutuhkan uang ya. Nah, apalagi kira-kira? Baik. Ini yang cetar biasanya punya ide-ide cemerlang atau pemikirannya juga cemerlang, ini Baik. Apa miskin? Nggak ada ya Baik? Baik, oh tidur dia. Baik itu Coba tidur, Bu. dibangunkan ya, coba dibangunkan. Nah, jadi ini masalah tentang kemiskinan. Kalian bisa melihat gambarnya seperti itu. Kasihan juga ya kondisinya seperti ini, kemiskinan. Dan juga ini ada artikel bahwa 27,5 juta penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Tadi miskin berarti masih kekurangan. Coba ini nanti kalian diskusikan tentang masalah kemiskinan ini. Dilihat dari artikel itu sudah terbentuk kelompok dan juga membaca artikel tadi. Jadi selanjutnya silahkan dianalisis pemecahan masalahnya. Ayo silahkan kalian membuka buku atau yang punya gadget bisa dibuka, bisa search tentang masalah kemiskinan di Indonesia. Sudah ya, jelas ya? Jelas, Bu. Ini urutannya juga di LKPD, silahkan nanti dituliskan di LKPD. Ayo silahkan semuanya berkumpul di kelompoknya dan silahkan berdiskusi. Saya beri waktu. Ya, Bu. Baik. Mana Baik? Jinan, Sally. kamu aja ya yang ngerjakan. Sally. Aku jawab nomor 1 ya. Dari kemarin kita satu kelompok Ya, terus. aku nomor 2 ya. Oke. Saya kok nggak Baik, diajak kamu nomor 3 kelompokan. ya, Baik ya. Nanti pesta Berarti yang Yono aja jawab. ketua kelompoknya, kan Yono yang nomor pertama. Ya, Baik sudah bangun ya, Baik. Ya, Kamu nggak sama Jinan apa-apa. ya Yono. Ya, Baik udah Ayo. bangun, Bu. Cika, Pesta. Kenapa Yon? itu Saya nomor berapa? kira-kira apa sih Kamu nomor 3 jawabannya? ya, Baik. Masalah apa yang solusi ya. terjadi? Itu Iya. rumah kumuh, miskin. Terus nggak ada uang Yon. Uangnya Ya, nanti pendapatan boleh per ya, kapita nanti. itu Ya, Sika, boleh ya nanti apa ya? Iya cari Bu. literasinya di kelompok yang lain bisa bertanya ya, biar nanti laporannya bagus ya. Kita saling bertukar informasi. Ya, silakan yang lain juga. Oh iya Bu. Berarti saya boleh tanya ke April Bu, beda kelompok. Boleh. Sudah ya, sudah selesai kelompok 1 dan 2. Sudah, Bu. Udah. Berarti Udah. selanjutnya silahkan perwakilan untuk presentasi. Tadi sudah dibagi tugasnya, mungkin dari ketua kelompok siapa yang presentasi. Silahkan kelompok 1 dulu.
Sally, siapa yang presentasi Sally? Pesta ya? Iya. Mana ini pesta? Baik, kamu tahu pesta di mana enggak Baik? Pesta mules. Pesta mules. Ayo langsung ke depan. Kamu aja terus. Silakan. Jangan aku. Baik aja, Baik. Saya jawab nomor 1 Saya- nanti biar jelas. saya Temannya ya, Bu. Nomor berapa? Nomor 3 ya. Kamu solusi Baik, aku nomor 2. Ya, sudah dibagi. Sudah. Silakan. Jawab nomor 1 ya, Bu ya. Ya. Nomor 1 masalahnya itu berkaitan dengan kemiskinan pada masyarakat di Indonesia, di mana ternyata jumlah kemiskinannya itu masih banyak di kota daripada di desa, begitu Bu. Ya, bagus sekali. Kelompok 1 ada yang mau menambah penjelasan dari Sally atau yang nomor Saya, 2 dan Bu. 3? Saya jawab lanjut nomor 2. Ya, Bril. Untuk faktor penyebabnya itu yang pertama, kenapa kok bisa terjadi kemiskinan yang jumlahnya sangat banyak itu? 1, karena mencari pekerjaan itu susah, Bu. Ya, bagus Kemudian sekali. karena mencari pekerjaan susah, akhirnya tidak mendapatkan pendapatan. Nah, karena tidak mempunyai pendapatan, akhirnya masyarakat-masyarakatnya tadi itu tidak mampu mencukupi kebutuhannya, Bu. Seperti itu. Kemudian untuk solusinya nanti dijelaskan oleh Baik ya, Bu Nikmah. Terima kasih. Bril, bagus sekali, mantap. Saya ya. Sudah bangun ya, Baik? Iya, saya Bu, kesiangan. Tadi malam begadang. Ya, sudah. Apaan juga kok? Ulangi lagi ya. Udah nyanyi tuh. Silahkan lanjutkan tadi presentasi. Begadang, ulangin hafalan Bu, aju sama. Hmm. Ya. Nanti solusinya menurut kelompok saya Bu ya, tentang kemiskinan yang ada di Indonesia itu adalah tentang misalkan pengelolaan APBN harus secara cermat oleh pemerintah. Oh, APBN itu apa? Bu Guru belum menjelaskan, yang sudah hebat sekali ya. Karena saya kan mencarinya di internet, Bu. Literasi saya menambahkan informasi dari internet. Kan Ibu suruh tadi. Iya, bagus sekali. Ngegas Pak iki nih, tes. Sudah itu, baik. Langsung terus penyaluran bansosnya juga harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah, Bu. Harus sesuai tepat sasaran. Jawaban dari kelompok Ya, itu 1 aja. luar biasa ya. Saya mau nambahkan, Bu. Saya tadi kelompok 1 ya. Iya, kelompok 1. Cuma Silakan lama Pak. di- Saya lama di toilet karena antrinya panjang banget, Bu. Saya hampir lebih habis di celana. Segera pesta menambah presentasi temannya atau tidak? Ya, saya mau menambah yang tadi disampaikan oleh Bu Baik, Bu. Kalau menurut saya kenapa penyebabnya miskin, itu kalau lihat orang tua saya kenapa miskin, itu karena nggak punya pendidikan, Bu. Jadinya sulit dapat kerja. Nah, Bagus sekali, karena pendidikan ya, pendidikan. Dia tidak punya pendidikan yang tinggi sehingga sulit dapat pekerjaan gitu ya, Pesta. Itu kenapa berhenti, Pesta? Mematung. Pesta nge-freeze, Bu. Ya, mungkin presentasi untuk beneran kelompok kalau 1 ini. bisa ditanggapi kelompok 2. Ada yang ingin bertanya, silakan. Saya, Bu, mau tanya. Ya. Ya, tadi kan di kelompok 1 bilang kalau kemiskinan itu dikarenakan tidak punya pekerjaan karena pendidikannya ya, Bu. Nah, yang saya mau tanyakan, nah ini ada tetangga saya, Bu. Dia itu cuma
nggak sekolahnya tinggi, tapi bisa jadi pengusaha bakso yang cabangnya ada 3. Nah, itu di daerah makam Bung Karno. Nah, itu gimana, Bu? Itu kayaknya orangnya juga punya rumah bagus, Bu. Nah, itu Bu yang saya tanyakan. Ya, mungkin kelompok 1 mau menanggapi. Siswa kelompok 2 Ada memang yang hebat. tidak berpendidikan tetapi Saya, Bu. punya usaha Saya. bagus. Ya, Esta. Oke Bu, terima kasih. Saya akan coba menanggapi pertanyaan dari Ibu Sika. Tapi Bu, mungkin bisa dihentikan presentasinya dulu Bu, supaya enak saya lihat. Ya, ini hentikan presentasinya Bu. Oke, supaya saya nggak lihat gambar saya di situ bolak-balik. Oke. Kalau saya Bu, justru terpikir begini. Kita coba lihat ya, memang ada tukang jual bakso yang nggak tamat SD mungkin ya. Tapi kalau kita lihat yang jadi bos tukang bakso yang tamatan SD berapa orang sih? Coba kita bandingkan dengan orang yang nggak tamat SD jadi orang yang miskin. Mungkin perbandingannya itu 1 banding 1.000.000 atau 1 banding 2.000 ya. Jadi dari situ kita bisa amati memang ada pengecualian, nggak semuanya begitu ya. Tapi kebanyakan kalau nggak tamat biasanya akan sulit dapat kerja seperti tetangga saya, kemudian tante, paman itu rata-rata mereka tamat SMP, kerjanya apa? Ya bertani, pembantu, tukang setrika. Karena kan sekarang Bu, kalau misalnya kita mau cari kerja biasanya dicari SMA minimal. Kalau kemarin kebetulan saya baca koran ada lowongan, siapa tahu nanti ditanya dari mana tahu ya, nanti dibilang saya akselerasi lagi. Gitu Bu, Ya, saya bagus ya ini Peska. Itu Bu. Literasinya bagus sekali ya. Jadi memang tidak semua orang berpendidikan tinggi berarti dia dapat pekerjaan yang layak gitu ya. Itu semua juga tergantung usahanya masing-masing juga. Jadi ada yang tadi apa? Katanya Sika tadi pengusaha bakso, dia tidak punya pendidikan tinggi, cuma SMA ya tadi Sika. Tapi dia jiwa wirausahanya, pernah dengar ya wirausaha Ya, jiwa usahanya, entrepreneurnya sangat bagus. Jadi itu bisa meningkatkan pendapatan juga. Jadi begitu ya kelompok 1. Ya Bu, satu Sekarang lagi mau silakan. nambahkan Bu, bisa nggak? Ya. Stop dulu ya, kita Oke, lihat Bu. presentasi kelompok 2. Silahkan, siapa yang bertugas ke depan? Ayo, mungkin Sika bisa mewakili. Ya, silakan Ya, Sika. tadi saya sudah Ayo, sedikit ya. Baik Bu, terima kasih. Saya akan mempresentasikan dari kelompok 2. Nanti akan ditambahi sama Yono dan juga Jinan. Untuk yang pertama terkait masalah yang terjadi, ini terkait dengan kemiskinan Bu, bahwa kemiskinan di kota dan di desa ini berbeda. Yang ternyata kalau dilihat dari artikelnya ini bahwa kemiskinan di desa itu ada penurunan sehingga jauh lebih bagus dikarenakan ada program desa dan dana desa. Terus kemudian untuk yang ada di kota ini adanya kenaikan Bu, jadi ada kenaikan kalau di sini 0,01% dari sebelumnya 7,88%. Itu Bu kalau yang dari artikelnya. Untuk faktor penyebabnya ini saya carinya di internet ya Bu. Itu kalau saya ini di kemiskinan kota itu karena tingkat pendidikannya rendah kalau yang di kota. Terus karena bekerjanya di sektor informal, yaitu upah rendah, yaitu jadi buruh atau mungkin jadi kuli. Kemudian hidup di permukiman kualitas rendah, kurangnya jaminan pekerjaan dan akses layanan yang rendah. Terus untuk solusinya nanti Yono Bu sama Jinan, itu Bu. Nah, bagus sekali jawabannya dari kelompok 2. Silahkan lanjut, Jinan. Ya, terima kasih Bu. Kami lanjut kami punya kelompok. Untuk solusinya, yang pertama pemerintah harus meningkatkan
pendapatan per kapita masyarakat, pendapatan masyarakat. Kemudian yang kedua, membangun jiwa kewirausahaan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan. Itu tambahan kelompok 2, Bu. Bagus Ada sekali. tambahan lagi, Bu. Silahkan, ada tambahan lagi. Solusinya lagi memberikan pelatihan keterampilan agar mereka siap bekerja. Itu tambahannya, Bu. Bagus Terima kasih. sekali. Mungkin tadi Pesta mau bertanya ke kelompok 2, silahkan. Pesta, Nggak ada, tadi Bu. kan angkat tangan. Jadi Nggak atau ada, Bu. tidak? Enggak Oh, jadi, jadi Bu. mungkin dari kelompok 1 harus aktif semua ya, yang lain. Bu, saya mau tanya. Ya, Sally, silahkan. Tadi kan solusinya disebutkan dengan pemerintah bisa meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Nah, itu caranya seperti apa ya? Apa pemerintah memberikan uang kepada masyarakat miskin? Kalau begitu misalkan sejumlah sekian juta orang, berapa biaya yang mesti dikeluarkan kan tentunya juga banyak, Bu. Betul Sekian, sekali. Ibu. Ya, silakan. Kelompok 2 ingin menanggapi dari pertanyaannya Sally. Itu kan butuh biaya yang besar sekali ya, BLT. Iya, Bu. Ya, mungkin Sika bisa tambah. Ya, kami jawab ya, kami kelompok 2 mau jawab. Untuk meningkatkan pendapatan itu dengan cara mengembangkan semangat wirausaha. Jadi pemerintah tidak perlu keluarkan uang. Kalau kita kasih uang, nanti uang dibeli untuk makan, selesai habis. Jadi uang itu dimanfaatkan untuk mengembangkan semangat wirausaha dan cara apa? Seperti yang teman saya sampaikan tadi, Pak Yono harus membuka pelatihan dan keterampilan berwirausaha. Misalnya di tetangga saya kemarin mereka ada pergi mengikuti latihan kerajinan mebel bambu di Bali. Itu contoh untuk mengembangkan semangat wirausaha kepada masyarakat. Ya, mungkin itu. Bagus sekali, memang kalian semua sangat hebat ya pagi hari ini. Karena otaknya masih fresh atau memang hebat semua ya? Saya rasa memang kalian hebat semua, semuanya. Siapa dulu gurunya, Bu? Terkecuali semuanya Kita anak-anak hebat, Bu. pintar Ini mencari akselerasi literasi. semua di sini, Bu. Iya. Jadi itu tadi tentang kemiskinan. Kalian sudah banyak mengeluarkan pendapat kalian tentang kemiskinan. Sekarang tentang kemiskinan ini dihubungkan dengan kebutuhan hidup manusia. Jadi ada yang mungkin pendapatannya masih kurang ya, karena manusia itu memenuhi kebutuhan untuk kelangsungan hidup. Jadi ketika pendapatannya kurang, tidak bisa membeli bahan-bahan pokok seperti makanan. Kalian pernah dengar sandang, pangan, dan papan? Sudah, Bu, pernah, Bu. Sandang itu apa? Sandang, sandangan berarti Pakaian. pakaian, pangan berarti makanan, Makanan. papan berarti Rumah. rumah. 3 itu adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh manusia. Karena jika tidak dipenuhi nanti akan menghambat kelangsungan hidup. Kalau kita tidak makan bagaimana coba? Ya kan, is dead. Mati, lemes, Bu, lemes. Iya. Lemes dulu. Kebutuhan manusia itu berbeda-beda pada setiap individu. Coba Baik dan juga Sika itu kan juga berbeda pastinya. Sekarang kalian butuh apa coba? Butuh Butuh pendidikan, duit, Bu. Bu. Pendidikan. HP baru. Ada yang butuh HP Buat baru, beli kota. ada yang butuh duit. Nah, Butuh juga dalam pendidikan. pemenuhannya itu diperlukan alat pemuas kebutuhan yang sesuai, yaitu barang Baik. biasa. Kalau memang pendapatannya masih rendah, berarti pemenuhannya apa? Harus punya uang atau pendapatan yang tinggi. Bagaimana dengan kebutuhan kalian hari ini? Apakah sudah terpenuhi apa belum? Belum, Bu. Mau Ibu yang penuh. Sudah.
Sudah semua? Kan. Belum. Kebutuhan makan aja, Bu. Penuhi. Ada yang Belum. Sudah pakai baju semua juga ya? Tidak ada yang tidak pakai baju, itu juga berarti Iya. memenuhi kebutuhan. Ya Allah, itu Bu, suka lupa pakai baju. Ayo, selanjutnya coba Baik kok tahu. mungkin pembelajaran apa yang kamu bisa jelaskan hari ini, yang kamu dapatkan, ilmu yang kamu dapatkan hari ini apa, Baik? Bahwa untuk memenuhi kelangsungan hidupnya, manusia memerlukan kebutuhan. Itu, Bu. Ya, betul sekali. Kalau pesta, hari ini sudah belajar tentang apa? APBN. APBN tadi ya, dari memunculkan istilah baru, APBN ya. Apa? APBN apa, Baik? Ya. Anggaran pendapatan belanja negara, Bu. Soalnya saya tadi cari di internet itu katanya, Bu. Anggaran pendapatan. Itu untuk apa, Bu? Bukannya itu? anggaran Kalau kalian mikir APBN itu berarti rencana keuangan kalian. Kalian dapat berapa, dikeluarkan berapa, itu kalau di sisi nasional ada APBN. Oke, Bu. Sudah ya. Nah, sekarang silahkan dibuka bahan ajarnya, itu ada aktivitas individu yang harus kalian kerjakan. Ya. Saya beri waktu 10 menit ya. Bisa kan list kebutuhanmu di sini, kebutuhannya apa? Ada beberapa pertanyaan, yaitu list kebutuhanmu dalam 1 hari terakhir dan berilah penjelasan tentang pengorbanan apa yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Bandingkan kebutuhanmu dengan teman sebangkumu, apakah sama atau tidak. Jadi tadi Bu Guru juga sudah menjelaskan bahwa setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Sudah selesai ya? Sudah, Bu. Sekarang dikumpulkan sini. Ya, sudah semua. Nah, bagus sekali, ini semuanya sudah lengkap. Nah, mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Hebat sekali ya. Untuk materi selanjutnya akan Ibu WA-kan ya, apa nanti biar menjadi sesuatu yang surprise. Oke? Selanjutnya silahkan ditutup. Oke, Bu. April ya. Doa, silahkan dipimpin doa oleh April. Ya, Bu. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama ya teman-teman. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Terima April kasih, Bu. telah memimpin doa penutup. Anak-anakku, kita harus selalu semangat ya dalam belajar, karena ilmu itu dicari sepanjang masa. Terima kasih dari Ibu. Saya akhiri. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu keluar. Ibu sudah keluar. Baik, terima kasih untuk Bu Robiatun. Ini sudah selesai kelasnya ya, Bu ya? Ya, jangan-jangan guru lain masuk ke kelas Ibu ini. Oke. Kalau begitu sekali lagi mari